Ada 4 cara yang bisa kita lakukan untuk menggabungkan data atau teks ini di lembar kerja Microsoft Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar bareng Jalkang Unik. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial yaitu tentang bagaimana cara menggabungkan ini data atau teks pada lembar kerja Microsoft Excel. Seperti yang teman-teman lihat di layar monitor, di sini saya sudah menyiapkan sebuah contoh tabel di mana pada kolom B, C, dan D ini ada nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Nah, di sini ada 4 cara yang bisa kita gunakan untuk menggabungkan beberapa data pada kolom-kolom tersebut. Nah, untuk cara yang pertama, nah di sini kita bisa menggunakan simbol dan. Caranya, teman-teman klik di bagian sel di mana akan menggabungkan data di Excel, kemudian tekan tombol sama dengan, pilih sel yang akan digabungkan, kemudian tekan ini Shift dan angka 7, nanti akan muncul simbol dan, kemudian sel berikutnya, tekan simbol dan sekali lagi, kemudian sel yang terakhir. Nah, di sini apabila sudah, tekan tombol Enter. Nah, berikut hasilnya. Seperti yang teman-teman lihat di layar monitor, di sini tidak ada spasi. Nah, lalu bagaimana caranya agar bisa muncul spasi? Nah, kita harus memodifikasi rumusnya terlebih dahulu. Teman-teman klik di bagian sel tersebut. Nah, di sini untuk membuat spasi, caranya kita klik ini di bagian formula bar untuk mengedit rumusnya. Nah, kita beri tanda kutip 2 di bagian atas, kemudian spasi, tanda kutip lagi, baru tanda dan untuk menggabungkan sel pertama dan kedua. Nah, untuk menggabungkan sel ketiga dan kedua dan ketiga harus ada spasinya sama. Ini kita letakkan di sini, tekan tanda kutip, spasi, tanda kutip, kemudian simbol dan. Baru kita enter. Nah, sekarang muncul spasi. Nah, untuk mengcopy rumusnya ke bawah, teman-teman cukup klik, arahkan di bagian pojok kanan, klik 2 kali. Berikut hasilnya. Untuk cara yang kedua, ini kita klik terlebih dahulu. Teman-teman tekan tombol sama dengan. Kemudian masukkan rumus concatenate. Nah, di sini muncul tanda warning. Mengapa demikian? Karena rumus ini sudah tidak begitu digunakan. Nah, caranya kita pilih. Nah, di sini kita tinggal pilih. Ini misalkan untuk teks yang pertama pada kolom B, kemudian tanda pemisah, di sini tanda koma. Ini silahkan isi tanda pemisah sesuai dengan yang muncul di laptop atau komputer yang teman-teman gunakan. Kemudian kolom berikutnya, tanda koma lagi, baru kolom yang terakhir. Apabila sudah, tekan tombol Enter. Nah, di sini juga tidak muncul spasi. Lalu bagaimana caranya agar bisa muncul spasi? Nah, kita klik, kita modifikasi untuk rumusnya. Nah, di sini untuk memberikan spasi, nah kita klik setelah tanda koma, ini kita beri tanda petik di atas 2, kemudian spasi, baru tanda petik, kemudian tanda koma. Nah, kemudian untuk kolom kedua dan kolom ketiga sama, kita beri tanda petik 2, spasi, tanda petik, baru tanda koma. Nah, ini pemisahnya. Apabila sudah, tekan tombol Enter. Nah, berikut hasilnya. Sama, untuk mengcopy rumusnya ke bawah, kita tinggal klik di bagian pojok kanan bawah 2 kali. Nah, berikut hasilnya. Untuk cara yang ketiga, nah, untuk cara yang ketiga di sini kita menggunakan rumus concat. Nah, caranya kita klik terlebih dahulu di bagian selnya sama dengan, nah, concat ini tulisannya. Nah, dari sini ini kita tinggal blok mulai kolom B, C, D. Apabila sudah, tekan tombol Enter. Nah, untuk rumus atau cara yang ketiga di sini kita tidak bisa menambahkan spasi. Nah, bagaimana apabila ingin menambahkan spasi? Nah, teman-teman bisa
menambahkan kolom, ini di antara kolom B dan C, atau kolom C dan D. Nah, teman-teman beri saja, ini sebagai contoh, kita klik tombol insert. Kemudian di sini teman-teman bisa buat spasi satu kali. Nah, kemudian kita coba. Ini kita hapus. Nah, kita coba mulai dari kolom B sampai kolom E. Apabila sudah, tekan tombol enter. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat, di sini muncul spasinya. Nah, jadi perlu ditambahkan kolom apabila ingin menambahkan spasi. Nah, kita kembalikan saja. Kemudian kita lanjut pada cara yang terakhir atau cara yang keempat. Di sini untuk cara yang keempat, nah teman-teman klik saja, kemudian masukkan rumus sama dengan text join. Nah, seperti yang teman-teman lihat teksnya, rumusnya. Kemudian di sini delimiter atau pemisahnya, teman-teman ketik tanda petik 2 di bagian atas, spasi, tanda kutip lagi, kemudian baru tanda pemisah. Nah, di sini akan muncul pilihan true atau false. Nah, apakah ada spasi sel di bagian akhir? Nah, di sini saya sarankan menggunakan true saja. Kemudian tanda pemisah. Nah, baru kita pilih teks 1, teks kedua, dan teks ketiga. Kita pilih di sini kolom pertama, kolom kedua, koma, dan kolom ketiga. Apabila sudah, tekan tombol enter. Nah, di sini sudah muncul spasi atau pemisahnya secara otomatis. Kemudian kita tinggal copy ke bawah. Nah, dari keempat cara di sini, mana yang ingin teman-teman gunakan, silahkan mempraktekannya sendiri. Mudah-mudahan video yang saya buat ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda lonceng agar tidak ketinggalan informasi apabila saya telah update video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.